Jawa Timur adalah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki beragam bentuk permukaan bumi, mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir pantai. Selain itu, kehidupan masyarakat juga sangat beragam, dipengaruhi oleh kondisi alam dan sumber daya yang ada. Dalam video ini, kita akan membahas Jawa Timur dari sisi geografisnya. Provinsi Jawa Timur terletak di bagian paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, Selat Bali di timur, dan Provinsi Jawa Tengah di bagian baratnya. Secara astronomis, provinsi ini berada di antara 111 derajat 0 menit hingga 114 derajat 4 menit bujur timur dan 7 derajat 12 menit hingga 8 derajat 48 menit lintang selatan. Di Jawa Timur terdapat total 38 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Jumlah ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Bahasa daerah utama di Jawa Timur adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Yang pertama kita bahas adalah atmosfernya. Secara umum, iklim di Jawa Timur termasuk iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan Mei hingga September, ditandai dengan cuaca yang lebih kering dan juga cerah. Sedangkan musim hujan terjadi antara November hingga April, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan sering disertai dengan hujan petir. Kondisi iklim ini sangat mempengaruhi aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah ini. Suhu rata-rata di Jawa Timur antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Suhu tertinggi biasanya terjadi saat musim kemarau, dan saat ini bahkan bisa mencapai 35 derajat Celcius di beberapa wilayah seperti Surabaya. Suhu ini terasa lebih panas terutama ketika cuaca cerah tanpa awan yang menghalangi sinar matahari. Sementara suhu terendah biasanya ada di daerah pegunungan yang lebih sejuk dibandingkan daerah dataran rendah. Selanjutnya kita akan membahas litosfer. Litosfer di Jawa Timur memiliki beragam struktur yang membentuk tanah dan bentang alamnya. Seperti pegunungan yang berbatu keras di area selatan, area dengan banyak gunung api beraktif, dan dataran aluvial yang luas di bagian utara. Aktivitas tektonik, terutama pergerakan lempeng Indo-Australia yang menyusut ke bawah lempeng Eurasia, menyebabkan munculnya lipatan dan sesar di berbagai tempat. Kondisi ini membuat Jawa Timur subur serta kaya akan sumber daya alam, meskipun juga menimbulkan banyak resiko bencana seperti gempa dan juga letusan gunung berapi. Wilayah Jawa Timur memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hingga kawasan pantai. Terdapat banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Ijen, dan juga Gunung Kelut. Aktivitas vulkanik dari gunung-gunung tersebut membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Oleh karena itu, masyarakat Jawa Timur, khususnya yang tinggal di sekitar Gunung Semeru, Bromo, dan juga Kelut, memanfaatkannya untuk berkebun dan juga bertani. Selain memiliki kondisi alam yang subur, Jawa Timur juga menjadi letak yang strategis karena berada di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah ini menjadi penghubung utama antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, sekaligus jalur penting menuju wilayah Indonesia bagian timur. Letak strategis ini mendorong perkembangan berbagai kegiatan ekonomi, industri, dan juga transportasi. Kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga industri. Banyak penduduk dari daerah lain yang datang ke kedua kota tersebut untuk bekerja, menempuh pendidikan, dan juga mencari peluang hidup yang lebih baik, sehingga memunculkan arus urbanisasi yang cukup tinggi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hidrologi. Provinsi Jawa Timur memiliki banyak pantai karena diapit oleh Laut Jawa di utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Pantai di bagian utara seperti Pantai Kenjeran dan Pantai Pasir Putih cenderung tenang dan landai. Sedangkan pantai di daerah selatan seperti Pantai Balekembang, Papuma, dan Pulau Merah memiliki ombak yang besar. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki banyak daerah aliran sungai, yaitu das. Salah satu das terbesar dan paling strategis adalah Das Brantas, yang terbentang luas hingga sekitar 12.070 km persegi, mencakup hampir 37% wilayah Jawa Timur.
Sungai Brantas yang berhulu di kaki Gunung Arjuno mengalir melewati kota-kota besar seperti Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto sebelum bermuara di Selat Madura. Das lainnya juga ada Das Bengawan Solo yang melintasi Jawa Tengah, merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa. Das Bondoyudo Bedadung, Das Welang Rojoso, Das Pakalen Sampean, Das Bajulmati, dan Das Kemuning. Selanjutnya kita akan membahas biosfer Jawa Timur. Jawa Timur mempunyai beragam flora khas yang menjadi identitas provinsi. Contohnya bunga sedap malam yang akan mekar dan harum saat malam hari. Selain itu, ada pohon nyamplung di Surabaya, ketapang di Sidoarjo, durian tawang di Magetan, dan jeruk nambangan di Madiun. Semuanya punya keunikan dan peranan penting bagi ekosistem serta budaya lokal. Tanaman-tanaman ini tidak hanya memperkaya keberagaman hayati, tapi juga sering digunakan dalam berbagai tradisi dan kegiatan masyarakat. Untuk fauna, Jawa Timur juga memiliki beragam spesies yang unik dan khas. Salah satunya adalah ayam bekisar, hasil silang antara ayam hutan hijau dan ayam kampung. Selain itu, berbagai jenis burung, kupu-kupu, monyet ekor panjang, dan satwa lain di Taman Nasional seperti baluran dan meru betiri menambah kekayaan fauna di Jawa Timur. Flora dan fauna ini bersama-sama membentuk kekayaan alam Jawa Timur yang tidak hanya penting secara ekologis, tapi juga secara kultural bagi penduduk setempat. Lalu kita akan membahas antroposfer di Jawa Timur. Antroposfer Jawa Timur merupakan lapisan kehidupan manusia yang mencakup segala aktivitas dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Rumah adat di Jawa Timur adalah rumah joglo. Baju adat Jawa Timur untuk laki-laki adalah tulik, jebeng untuk perempuan. Pakaian ini berasal dari Banyuwangi. Alat musik tradisional Jawa Timur adalah gamelan. Wilayah ini menjadi pusat perkembangan sosial, budaya, ekonomi yang cukup pesat, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya dan juga Malang. Penduduk Jawa Timur tidak tersebar rata, mereka lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dan dataran rendah yang subur, yang mendukung kegiatan pertanian, industri, dan perdagangan. Aktivitas manusia di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Hal itu membuat urbanisasi terus meningkat. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan subur hasil erupsi gunung berapi untuk bertani. Namun kegiatan manusia juga membawa dampak lingkungan seperti kerusakan lahan dan juga polusi. Oleh karena itu, penting dilakukan pengelolaan yang bijak agar pembangunan dapat berlangsung seimbang dengan pelestarian lingkungan di Jawa Timur. Dalam geografi, objek formal dibagi menjadi 3, yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Ketiganya saling berkaitan untuk memahami suatu wilayah. Yang pertama, pada aspek keruangan. Keruangan membahas pola sebaran dan hubungan antara unsur di permukaan bumi. Di Jawa Timur, aspek ini terlihat dari pola persebaran penduduk, kota, dan kegiatan ekonomi. Penduduk dan pusat kegiatan ekonomi lebih banyak di wilayah utara tengah, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Malang. Wilayah selatan dan pegunungan lebih banyak digunakan untuk pertanian dan juga perkebunan. Prinsip yang terkait adalah prinsip distribusi, aktivitas dan pemukiman tidak merata, mengikuti kondisi alam, dan juga akses transportasi. Prinsip lainnya adalah prinsip interrelasi, lokasi dan sumber daya saling mempengaruhi perkembangan wilayah. Yang kedua, aspek lingkungan. Lingkungan membahas hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Di Jawa Timur, masyarakat banyak memanfaatkan tanah subur akibat aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru, Bromo, dan juga Kelut untuk bertani dan juga berkebun. Namun, di sisi lain, aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pertambangan juga berdampak terhadap lingkungan seperti banjir dan juga tanah longsor. Prinsip yang terkait adalah prinsip interrelasi, hubungan manusia dan alam saling mempengaruhi, dan juga prinsip deskripsi, menjelaskan kondisi lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga adalah aspek kewilayahan. Kewilayahan membahas perbedaan karakter antar wilayah dan juga keterkaitannya.
Jawa Timur terdiri dari berbagai subwilayah, wilayah pesisir utara, dataran tinggi tengah, wilayah selatan, dan Pulau Madura. Masing-masing memiliki karakteristik fisik, ekonomi, dan juga budaya yang berbeda. Misalnya, pesisir utara berkembang sebagai pusat industri dan juga pelabuhan, sedangkan selatan didominasi oleh pertanian dan juga wisata alam. Prinsip yang terkait adalah prinsip perwilayahan, membedakan dan mengelompokkan wilayah berdasarkan kesamaan dan juga karakteristiknya. Prinsip yang terkait lainnya adalah prinsip interrelasi, antar wilayah saling bergantung dalam ekonomi dan juga sumber daya. Dalam geografi, ada 10 konsep dasar geografi yang dapat membantu kita memahami suatu wilayah. Mari dibahas satu persatu. Yang pertama, ada lokasi. Lokasi absolut Jawa Timur adalah 111 derajat 0 menit hingga 114 derajat 4 menit bujur timur dan 7 derajat 12 menit hingga 8 derajat 48 menit lintang selatan. Lalu yang kedua ada lokasi relatif. Di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di timur berbatasan dengan Selat Bali, di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, ada jarak. Ibu kota Jawa Timur berjarak 608,72 km dari ibu kota Indonesia. Yang ketiga, ada keterjangkauan. Jawa Timur sudah cukup memiliki jaringan transportasi yang baik, seperti tol Trans Jawa, jalur kereta api, dan pelabuhan besar. Hal ini membuat akses antar wilayah seperti untuk menyeberang ke Provinsi Bali menjadi lebih mudah. Yang keempat, ada pola. Pola pemukiman Jawa Timur dipengaruhi oleh kondisi alam. Di daerah pegunungan cenderung berpola memanjang, mengikuti jalan atau lembah, sedangkan di dataran rendah seperti Surabaya berpola menyebar. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada morfologi. Bentuk permukaan Jawa Timur sangat beragam, mulai dari pegunungan seperti Gunung Semeru dan Bromo, hingga dataran rendah di Surabaya dan sekitarnya. Yang keenam, ada aglomerasi. Di Jawa Timur terjadi aglomerasi ekonomi di wilayah perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik yang dikenal sebagai kawasan industri yang padat. Yang ketujuh, ada nilai guna. Setiap wilayah di Jawa Timur memiliki nilai guna yang berbeda. Misalnya, kawasan Batu dan Malang bernilai guna tinggi untuk wisata, sedangkan di daerah pesisir utara seperti Gresik bernilai guna untuk industri dan juga pelabuhan. Yang kedelapan, ada interrelasi dan interdependensi. Di daerah Jawa Timur saling bergantung satu sama lain. Misalnya daerah pertanian seperti Jember menyuplai hasil pangan ke Surabaya, sementara Surabaya menyediakan barang industri untuk wilayah lain. Selanjutnya yang ke-9 ada diferensiasi area. Tiap wilayah di Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya, Madura terkenal dengan budaya karapan sapi dan kondisi tanah kapurnya. Sedangkan Malang memiliki iklim sejuk dan cocok untuk pariwisata serta pertanian. Yang ke-10, ada keterkaitan ruang. Antar wilayah di Jawa Timur saling terhubung dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, hasil pertanian dari Kediri dan Blitar dipasarkan ke Surabaya sebagai pusat distribusi. Ini menunjukkan hubungan fungsional antar wilayah. Nah, cukup itu pembahasan yang saya bahas. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.